Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya dari kemarin. Mari kita pembiasaan menggunakan dua buah resistor seperti ini. Ya. Kemudian kita kita tanyakan pertanyaan pertama, bagaimana dengan hambatan inputnya? Hambatan input yang kita dapat. Kemudian bagaimana dengan arus basisnya? Ya. Arus basisnya pasti akan R1 R2 pasti akan mempengaruhi arus basis. Ini yang kita gunakan adalah signal model ya untuk menghitungnya. Kemudian kita timbulkan suatu tips cara merancangnya, cara merancang pembiasaan seperti ini. Bagaimana sih berapa sih nilai R1 R2 nya, yaitu kita buat agar VCC nya dibagi R1 plus R2 itu jauh lebih besar pada IB ya. Jadi artinya arus yang mengalir di sini itu jauh lebih besar pada S. Arus yang mengalir di sini itu jauh lebih besar pada IB. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah kalau misalkan kita memiliki rangkaian seperti ini ya, ini nggak ada, oke, ini nggak ada. Nah, rangkaian seperti ini mau kita gabungkan dengan rangkaian sebelumnya. Anggaplah misalkan di sini ada rangkaian common emitter yang lain gitu ya. Nah, gitu. Gimana kita menggabungkan ini? Oke, nah itu akan menjadi pertanyaan yang ketiga yang akan kita tinjau. Oke, ini ya, sekarang yang ketiga ya. Pertama tadi adalah bagaimana hambatan inputnya, kedua bagaimana tentang arus basisnya, ketiga bagaimana kita menyambungkan rangkaian dengan pembiasaan model ini dengan stage rangkaian sebelumnya. Oke, jadi kita tahu ya, tadi kita ada sebuah rangkaian common emitter dengan pembiasaan yang seperti ini. R2, oke. Kemudian ini ada baterai tunggalnya, oke. Ya. Nah ini kita lupakan aja dulu resistornya ya, nggak usah gambar rangkaian resistor gimana gitu ya. Nah ini misalkan mau kita gabung dengan rangkaian sebelumnya, anggaplah sebuah rangkaian common emitter juga gitu. Ingat ini inputnya ya, ini inputnya, jadi kita udah anggap udah ada pembiasaannya. Oke. Ini A, keluaran dari rangkaian ini, kemudian dari ini B, inputannya. Bagaimana cara menggabungkannya? Apakah kita langsung short saja gitu, sambung saja atau enggak? Oke. Bisa saja kita langsung short seperti ini ya. Maka misalkan kita udah buat di sini tegangan ini ya, tadi Vx tadi kita lihat, Vx tuh kita udah anggap misalkan 0,8 volt. Oke. Syarat ini bisa kita langsung gabungkan jika keluaran sinyal dari common emitter ini, oke, keluaran sinyal dari common emitter ini bukan sinyal, keluaran dari common emitter ini tanpa sinyal ya. Jadi ada pembiasaan di sini, oke, dengan sinyal misalnya mikrofon gitu ya. Saat mikrofonnya tanpa sinyal, jadi nggak ada suara atau apapun. Jadi pembiasaan di sini membuat keluaran dari CE ini, kolektor ke emitter ini adalah 0,8 volt juga. Kalau seperti ini, maka dari A dan B bisa langsung kita sambungkan gitu. Terus misalkan kita punya akses, kita bisa merubah R1 dan R2 ini ya, maka kalau ini sudah 0,8 volt, rangkaian ini bisa kita lebih sederhanakan lagi gitu. Nah, misalkan kita udah rancang ini 0,8 volt, keluarannya tanpa sinyal, maka R1 R2 nya sebenarnya ini ke 1 ini ke 2 ya, sebenarnya nggak bisa kita hilangkan gitu, sehingga rangkaian ini ya bisa langsung kita gabungkan seperti ini. Jadi ini bisa langsung kita gabungkan tadi ya, ini AB. Syaratnya apa? Jika ini sudah 0,8, ini juga
pembiasaannya kita rancang ini ya, kita rancang 0,8, maka bisa kita gabungkan. Nah, rangkaian bisa kita lebih sederhanakan lagi, R1 R2 nya bisa kita lepas gitu. Kenapa? Karena pembiasaan Q1 udah langsung dari rangkaian sebelum Q2 ini, itu state sebelumnya. Jadi rangkaian bisa lebih sederhana. Oke, begitu. Tapi misalkan nih, rupanya rangkaian sebelumnya kita ngambil common state sembarang gitu ya, penguat sembarang, common state emitter. Yang state sebelumnya ini anggaplah sembarang kita ambil. Rupanya dia keluaran tanpa sinyalnya, ya itu tidak 0,8 volt. Gimana? Nah ini tidak boleh kita gabung langsung seperti ini. Kita gunakan itu akan ini cara pertama tadi ya. Cara keduanya ada dua cara dia. Kita gunakan yang disebut dengan AC coupling. Kita gunakan itu. Kita gunakan AC coupling. Maksudnya gimana? Ya jadi rangkaian ini, oke. Ini sekarang ini ya. Ini ground ya. Sudah, ini untuk perlengkapan ya. Sebenarnya logika kita harus langsung mengacu ini adalah ground ya. Oke. Ini kita gunakan sebelumnya kita gunakan kapasitor C gitu ya. Nah ini dia state sebelumnya. Oke, ini Q2, ini Q1. Oke, seperti ini. Jadi kita gunakan C1 ya, antara inputan Q1 dengan Q2 ini. Ada inputan Q1 dan output Q2 gitu berupa kapasitor. Berupa kapasitor. Yang disebut dengan teknik ini disebut dengan AC coupling. Loh, apakah bisa? Ya, bisa. Karena apa? Karena apakah tidak akan pengaruh sinyal dari sini? Tidak. Karena C ya, itu dia bersifat short pada sinyal yang berubah-berubah gitu. Short, kita anggap sinyal AC dia berubah dan dia short dan dia open ya, C ini open pada sinyal DC, sehingga untuk keluar dari Q2 saat tanpa sinyal dari mikrofon di sini ya, maka rangkaian ini kan DC jadi keluar sini ya, itu terisolasi dari rangkaian setelahnya gitu, sehingga tetap saja pembiasaan di sini itu adalah pembiasaan yang kita rancang di sini, yaitu misalkan ya kita gunakan 0,8 ya, berarti nanti di sini tegangannya juga 0,8 ya. Kenapa? Oke, sekali lagi C itu dia bersifat open jika ada arus searah atau tegangan DC, sehingga ini terisolasi dari ini gitu. Sedangkan untuk misalkan ada sinyal dari mikrofon di sini ya, misalkan ada sinyal mikrofonnya, maka itu tetap akan bisa ditransfer ke sini, ke inputan ini. Kenapa? Sekali lagi karena C bersifat short jika sinyalnya itu AC bolak-balik. Oke, ini perlu ini ya. Dalam menentukan nilai C gimana? Kita tahu ya, Z impedansi C itu adalah seper omega C. Ya kan, berarti ini berhubungan juga dengan frekuensi dari sini kan, sinyal sini. Oke, kita berarti harus tentukan nilai dari C1. Oke, nilai C1 itu harus sesuai sehingga impedansinya ini, yaitu Z per omega C ini, dia menjadi short circuit saat frekuensi terendah sinyal. Jadi nilai C1 harus, nilainya harus diatur ya, agar Z-nya itu menjadi 0 saat frekuensi terendah sinyal. Ya, karena kita tahu semakin besar frekuensi maka semakin kecil impedansinya kan. Maka kita harus, karena kita pengen impedansi di sini 0 ya saat tidak ada sinyal,
dalam arti kok impedansi 0 saja dari sinyal, impedansinya 0 pada sinyal dari input sini, maka kita harus atur frekuensi dari input sini ya, itu tetap membuat frekuensi terendahnya ya, terendahnya tetap membuat impedansi C1 ini 0 atau bisa short ya, sehingga benar-benar bisa dilewatkan ke inputan pada stage selanjutnya, itu Q1 ini gitu. Jadi itu ya, kita buat super omega C1 nya ini frekuensi omega kan 2 VF ya. Nah, kita buat frekuensi sinyalnya ini cukup kecil agar impedansinya relatif kecil gitu ya. Bisa kita anggap 0 gitu. Sekarang bagaimana cara kita menganggap dia dia relatif 0 impedansinya? Kita harus lihat dengan impedansi kan ini kan akan impedansi C ini impedansinya akan juga dipengaruhi oleh hambatan input dari stage selanjutnya, yaitu R1, R2 dan R-pi. Nanti kan di sini ada R-pi di sini ya. Ada R-pi kan gitu ya. Oke, J1 harus dibandingkan juga dengan R-pi. Oke. Kemudian dibandingkan juga dengan RC ini. Harus dilihat juga dari akibat dari resistor C2 dan atau hambatan output dari stage ini dan hambatan input dari stage yang ini. Itu harus diperhatikan juga kondisi output R output dan R input ini. Ya, untuk mempermudah kita ya, kita cukup bandingkan aja impedansi C1 ini ya, impedansi akibat C1 ini kita bandingkan aja dengan hambatan input pada stage selanjutnya. Jadi kita buat ini sebagai tips ya, kita buat agar Z1 itu jauh lebih kecil daripada R input stage setelahnya, R input stage Q2 gitu ya. Jadi super omega C1 ini kita buat jauh lebih kecil daripada R-pi paralel R1 paralel R2. Nah, ini cocok banget, tips bagus ya jika kalian ingin mengolah sinyal suara. Jadi frekuensi suara itu kan 20 Hz sampai 20 kilo gitu ya, yang bisa didengar oleh manusia. Nah, ini tips yang bagus sekali, kita atur super omega C1 nya jauh lebih kecil daripada ini. Namun tetap aja ada halangan di sini, ada tantangan ya. Nah, sayangnya kadang-kadang hal ini menjadi susah gitu. Kenapa? Karena bisa saja kita mendapatkan nilai kapasitor C1 ini menjadi besar sekali, khususnya untuk frekuensi suara yang rendah gitu. Ya, kalau frekuensi suara yang agak tinggi itu nggak masalah, kita bisa dapatkan kapasitor yang kecil. Cuman untuk frekuensi yang rendah, kita pengen melingkupi ini semua gitu, berarti kita harus perhatikan yang ini ya, frekuensi rendahnya. Itu biasanya kita akan dapati kapasitor yang nilainya besar sekali. Oke, kenapa kok kapasitor besar sekali jadi masalah? Ya, kalau kapasitor besar sekali biasanya gimana? Harganya mahal gitu ya. Harganya jadi mahal. Nah, tapi ini tips yang bagus ya. Jika kalian pengen untuk mengeluarkan sinyal suara gitu. Kalau untuk frekuensi tinggi nggak masalah. Nah, maksudnya frekuensi tidak rendah ya, misalnya 1 kHz ke atas, ini nggak masalah. Oke, jadi kalau kita sumari kecil-kecilan ya dari sebelumnya, bahwa untuk pembiasan ya, ya bisa kita katakan simple biasing lah, pembiasannya sederhana. Apa yang kita lakukan gitu? Pertama kita tentukan dulu IC, oke. Kemudian setelah kita tentukan IC, nanti dari IC ini kita bisa dapat IB, ya kan? IB kan IC per beta kan gitu ya. Setelah itu kita tentukan ya VC C dibagi R1 plus R2. Nah, kita buat RVCC per R1 R2 ini jauh lebih besar daripada IB kan gitu ya.
Jauh lebih besar pada IB itu seperti apa sih? Normatifnya, bilangannya seperti apa? Kita bisa gunakan bahwa ini ya VCC per R1 plus R2 itu kisaran 10 kali dari IB. Minimum lah ya 10 kali daripada IB. Lebih besar lebih bagus gitu. Oke, kemudian kita buat juga, bisa saja ya kita buat R2 per R1 plus R2 yaitu tegangan sini ya, Vx ya dikali VCC, itu kita bisa kalian gunakan kisaran 0,8 volt. Nah dari sini nanti kalian bisa mendapatkan nilai 1 dan R2 gitu. Oke, ini tips dari saya, sebenarnya bukan dari saya ya. Saya ambil buku ini dari buku Fundamental of Microelectronics karangan Razavi. Nah, tipsnya seperti itu. Fundamental of Electronic. Nah, karangan Razavi, Behat Razavi. Oke, sekarang akan timbul pertanyaan lain, bagaimana jika VCC-nya VCC ya, atau VCE, kalau di sini namanya VCE ya, tapi biasanya VCC, gimana jika ini berubah-ubah? Kalau ini berubah-ubah, maka otomatis tegangan di sini kan berubah, karena tegangan ini adalah R2 dibagi R1 plus R2 dikali VCC kan, berubah. Kalau kemarin kita bahas gimana jika betanya berubah. Nah sekarang gimana jika VCC-nya berubah? Apa yang kita lakukan agar rangkaian kita tidak sensitif terhadap VCC? Ya sebenarnya sudah dijawab sebelumnya ya. Kita gunakan degenerasi ya, di sini kita gunakan ada RE ya gitu ya. RE, nah ini akan membuat rangkaian less sensitif daripada perubahan dari VCC.